Kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah permohonan kasasi yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan yang diumumkan pada 13 Maret 2026 itu membuat vonis 6 tahun penjara terhadap Nikita Mirzani tetap berlaku dalam perkara dugaan pemerasan, pelanggaran Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang. Penolakan kasasi tersebut sekaligus mempersempit langkah hukum yang bisa ditempuh Nikita, kecuali melalui upaya peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru. Menanggapi keputusan tersebut, Nikita kemudian mengunggah surat terbuka melalui media sosial yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan para pemimpin lembaga negara. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan sejumlah proses hukum yang dinilai janggal, termasuk perubahan pasal selama persidangan, serta cepatnya putusan kasasi yang dianggap tidak memberi waktu cukup untuk menelaah berkas perkara. Nikita Mirzani juga menyoroti ketimpangan hukuman yang ia terima dibanding beberapa kasus korupsi besar, sehingga menilai sistem peradilan sedang diuji keadilannya di mata publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nikita Mirzani bebas. Siapa di sini yang dari kemarin nungguin hasil kasasi Nikita Mirzani, apa hasilnya? Jadi hasil sidang Nikita Mirzani tanggal 14 Maret 2026 ini telah keluar. Jadi bertepatan pada tanggal 14 Maret 2026 ini hasil kasasi Nikita Mirzani telah keluar dan hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya, betul. Jadi Nikita Mirzani mengajukan kasasi dan bertepatan tanggal 14 Maret 2026 ini hasilnya keluar dan hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Nggak habis pikir sih, kok bisanya ditolak lagi. Pokoknya kita doakan aja deh, semoga Nikita Mirzani tetap semangat dan cepat bebas. Kasasi Nikita Mirzani kabarnya ditolak ya. Jadi Nikita Mirzani harus menjalankan putusan tingkat banding selama 6 tahun. Apakah Nikita Mirzani akan melakukan PK atau peninjauan kembali? Kita lihat nanti ya. Karena PK juga merupakan hak bagi seorang narapidana, tahanan dan sebagainya ya, untuk melakukan peninjauan kembali atas kasusnya apabila dia memiliki novum ataupun bukti baru. Kita tunggu, semoga semuanya yang terbaik. Berkas kasasinya Nikita Mirzani dibaca 12 Maret, diputuskan 13 Maret. Beda 1 hari doang. Hebat ya bisa baca berkas secepat itu, seperti orang pinjol. Selamat datang di negeri penuh polesan, di mana orang yang berani bersuara, berani mewakili keluh kesah masyarakat, berani menyuarakan kerugian masyarakat. Tapi yang dilindungi hanya apa? Hanya orang yang berbuat jahat yang dilindungi. Seperti apa? Yang jual skincare berbahaya. Dan jelas-jelas mereka bersalah, berugi ke masyarakat. Jual skincare hidrokinon, merkuri. Yang berani membongkar malah ditahan. Beginilah kalau Konoha, dipoles dikit diam. Yang bersalah jadi benar, yang benar jadi bersalah. Seperti kasusnya Nikita Mirzani. Hebat ya, kau ada duit, kau aman. Nikita Mirzani kagak jadi bebas guys. Lu tahu nggak, kasasinya itu ditolak dan dia tuh akan tetap menjalani hukuman 6 tahun penjerong guys. Udah pasti ditolak, gue mah yakin banget udah pasti ditolak. Pasti, mau berapa kali pun ngajuin banding, ngajuin ini itu segala macem, nggak bakalan, kata gue. Udah tahu hukum di negara ini ya begini nih ya kan. Awal kan Nikita Mirzani kan cuma 4 tahun penjara doang ya kan. Dia ngajuin banding jadinya 6 tahun, denda 1 miliar. Kalau dipikir-pikir tuh ya emang aneh aja guys. Ya emang aneh gitu loh. Tapi ya gimana lagi, hukum di negara ini kayak begini, kita harus mengikuti. Emang ya guys ya, Nikita Mirzani emang bersalah gitu, kenapa dia mau gitu guys ya. Tapi kan dia tuh kan menolong juga loh. Dan juga banyak loh yang lebih jahat daripada dia, tapi hidupnya masih bahagia aja, masih bebas-bebas aja perasaan, kata gua. Ngapa yang kagak yang ono ditangkap juga? Kenapa yang ini masih dipendem jadi penjerong, kata gua ya.
Elah, udah 1 tahun kagak deket Nikita Mirzani ya, di sosial media udah sepi banget ini. Apalagi buset, lama banget dah. Kata gua 2028 ini baru keluar ini. Lagian yang ngelaporin juga nih, gua gemes banget sumpah. Gua gemes banget sama lu. Infonya Nikita kasasinya ditolak, mau PK. Ya, infonya memang benar ya. Putusan kemarin ya, kalau nggak salah kasasinya ditolak. Hasil putusan kasasi itu menguatkan putusan dari banding pengadilan tinggi. Jadi tetap 6 tahun ya, dengan denda kalau nggak salah itu 1 miliar. Mau PK boleh nggak masalah. Siapapun itu hak dari narapidana. Ya, karena dia sudah ingkrah. Begitu putusan kasasi dibacakan, dia langsung ingkrah karena tidak ada lagi upaya hukum lanjut. Ya, kalau putusan pengadilan tingkat 1 bisa lakukan upaya hukum banding, bisa lakukan upaya hukum kasasi sudah habis. Nah, yang bisa dilakukan adalah upaya hukum luar biasa. Makanya di kasasi itu dia langsung ingkrah. Jadi dia sudah ditetapkan sebagai narapidana yang menjalani hukuman 6 tahun dan denda 1 miliar. Ya, dia terbukti melakukan pemerasan dan melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, dia mau melakukan upaya hukum luar biasa, boleh, itu hak dari dia ya. Tinggal ajukan syarat dari PK itu harus ada novum, kekhilafan hakim dalam memutuskan itu, terus itu apalagi satunya itu saya lupa, atau kesalahan hakim lah dalam. Jadi dengan berat hati sahabat cendol, emang betul ya, berdasarkan informasi yang beredar dari sistem perkara Mahkamah Agung dan sejumlah pemberitaan. Jadi permohonan kasasi Nikita Mirzani memang ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya majelis hakim di tingkat kasasi menguatkan putusan sebelumnya, yaitu putusan dari tingkat banding yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Nikita Mirzani ya. Nah, perlu dipahami bahwa dalam tahap kasasi, hakim Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa saksi atau mengulang pembuktian seperti di pengadilan tingkat pertama, yang dinilai adalah apakah penerapan hukumnya sudah tepat atau tidak. Jadi ketika kasasi ditolak, itu artinya Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan hukum oleh hakim sebelumnya sudah sesuai, sehingga putusannya dikuatkan. Namun jika kita melihatnya dari perspektif hukum acara ya, Nikita Mirzani masih termasuk beruntung karena Mahkamah Agung tidak memperberat hukuman. Nah, sahabat cendol, dalam praktik kasasi sebenarnya hakim memiliki beberapa kemungkinan putusan ya, bisa menguatkan putusan, bisa memperbaiki atau memperingan, bahkan memperberat hukuman jika dianggap ada kekeliruan sebelumnya. Jadi dalam kasus Nikita Mirzani, Mahkamah Agung memilih hanya menguatkan saja, yaitu tetap pada 6 tahun penjara. Jadi setelah kasasi sebenarnya masih ada kok satu jalur hukum luar biasa ya, yaitu peninjauan kembali atau yang kita kenal dengan PK. Tetapi itu hanya bisa diajukan jika ada alasan khusus, misalnya ditemukan bukti baru atau novum. Jadi secara hukum pidana, perkara Nikita Mirzani saat ini sudah berada di tahap yang sangat akhir dalam proses peradilan. Permohonan kasasi Nikita Mirzani di tingkat Mahkamah Agung ditolak. Itu artinya Nikita Mirzani tetap menjalani masa tahanan selama 6 tahun. Hari ini Jumat 13 Maret 2026 menjadi hari Mahkamah Agung memberikan putusan terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani di Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Hakim Susilo dan 2 hakim anggota lainnya memutuskan untuk menolak kasasi Nikita Mirzani. Sudah 3 lembaga peradilan yang ditempuh oleh Nikita Mirzani, dimulai dari pengadilan negeri yaitu tingkat pertama yang memvonis Nikita Mirzani selama 4 tahun penjara. Lalu Nikita Mirzani pun mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi dan divonis 6 tahun. Itu artinya diperberat. Lalu Nikita Mirzani tak terima hasil banding dari pengadilan tinggi. Ia pun mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung, dan hari ini Mahkamah Agung menolak kasasi dari Nikita Mirzani. Dan langkah hukum berikutnya yang bisa ditempuh oleh Nikita Mirzani yaitu di tingkat PK atau
peninjauan kembali. Setelah kasasi, Nikita Mirzani di tingkat Mahkamah Agung ditolak dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apakah Nikita Mirzani masih bisa melakukan upaya hukum lainnya? Yuk kita bahas. Jadi sebenarnya Nikita Mirzani ini sudah melewati atau sudah menempuh semua peradilan yang ada di Indonesia. Dimulai dari peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian ada di tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan yang terakhir atau yang puncaknya itu ada di tingkat kasasi yaitu di Mahkamah Agung. Namun meskipun demikian, Nikita Mirzani masih bisa menempuh upaya hukum lainnya, yaitu upaya hukum luar biasa, yaitu PK atau peninjauan kembali. Nah, jika nanti pada akhirnya Nikita Mirzani ini mempertimbangkan untuk mengajukan yang namanya PK atau peninjauan kembali, dirinya akan mengajukan permohonan PK baik secara lisan maupun tulisan ke pengadilan awal, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jeda waktu permohonan pengajuan PK harus melewati 180 hari terlebih dahulu sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Lalu kemudian sebagai syarat utama untuk mengajukan permohonan PK atau peninjauan kembali, pihak dari Nikita Mirzani ini harus mempunyai novum atau bukti baru. Nantinya Mahkamah Agung akan memeriksa berkas peninjauan kembali dari pihak Nikita Mirzani ini dan akan memberikan hasil atau vonisnya paling lama 3 bulan atau setidaknya 100 hari. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Apakah Nikita Mirzani akan mempertimbangkan untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.